Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Hamdi Widadi dalam channel Simpul TV, tentunya dalam program Simpul LDR Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pariwisata bersama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu Pak Muksin yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Tentunya juga kita akan membahas hal-hal seputar pariwisata yang menarik, destinasi-destinasi yang wajib dikunjungi, serta bagaimana upaya pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pasir. Langsung saja kita bincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu Pak Muksin. Selamat malam Pak Muksin. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kegiatannya apa aja yang sudah dilakukan Pak? Tentunya kan pariwisata di Kabupaten Pasir masuk dalam 9 program prioritas visi misi Pasirmas yaitu Maju dan Adil Sejahtera. Nah sejauh ini bagaimana Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pasir? Baik. Jadi sektor pariwisata memang merupakan salah satu sektor unggulan yang masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasir. Oleh karena itu sektor ini menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah Kabupaten Pasir dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir. Nah kita fokus untuk mengembangkan sektor-sektor yang memang berpotensi untuk mendatangkan banyak pengunjung dan juga tentu saja yang muaranya pada peningkatan pendapatan asli daerah. Nah sektor pariwisata ini kan salah satu yang diharapkan bertumbuh pasca pandemi COVID-19. Nah ini juga memang terlihat tren itu gitu, ada pertumbuhan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Jadi ini berita yang cukup gembira bagi kita bahwa sektor ini sudah mulai bertumbuh pasca pandemi COVID-19. Nah, memang kalau kita berbicara objek wisata, kita memiliki banyak sekali potensi objek wisata ya, ada 120 lebih objek wisata di Kabupaten Pasir yang potensi untuk dikembangkan. Nah, tapi tentu kita tidak mengembangkan semua. Kita memilih mana objek-objek yang potensi untuk tadi mendatangkan banyak wisatawan dan juga tentu saja bisa berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Misalnya salah satunya Gunung Boga, lalu kemudian juga wisata terpadu di Sungai Tuak, kemudian ada wisata religi dan budaya di Pasir Belengkong, dan juga ada wisata alam yang juga terpadu di Tahura di Petangis. Itu diantaranya yang kita kembangkan. Dari beberapa tempat wisata yang dikembangkan oleh pariwisata, mana yang menjadi sektor unggulan Pak? Dari beberapa tadi tempat. Ya, memang saat ini kita fokus untuk pengembangan Gunung Boga. Jadi Gunung Boga saat ini kan sudah kita membangun fasilitasnya, ya. Jadi amenitasnya itu sudah kita lengkapi Gunung Boga ini sehingga sudah memang layak untuk menjadi salah satu objek wisata prioritas ya. Gitu. Sudah representatif untuk menjadi sebuah objek wisata prioritas. Nah, Gunung Boga ini tentunya juga kita ini kan keunggulannya adalah dia memiliki hamparan awan yang luar biasa. Jadi ketika kita di Gunung Boga seperti berada di atas negeri, di atas awan gitu ya. Nah, tapi kan ini ada waktu-waktu tertentu awan ini timbul, kadang juga bisa tidak timbul. Makanya selain pengembangan pada sektor atau
daya tarik alamnya. Nah, kita juga mengembangkan sektor olahraga di situ. Kita menjadikannya sport tourism. Nah, makanya di situ ada para layang. Ya, kemarin sudah disurvei dari Federasi Aerosport Indonesia (FASI), organisasi yang menaungi olahraga dirgantara, itu sudah melakukan survei di sana, dan Gunung Boga ini merupakan lokasi yang paling layak untuk dijadikan tempat olahraga, latihan para layang dan juga olahraga para layang pada umumnya. Itu bisa jadi apa yang mendasari Gunung Boga ini bisa dipilih menjadi tempat latihan tadi para layang itu? Ya, karena lokasinya strategisnya, ketinggiannya kan itu di atas 200 meter di atas permukaan laut ya, DPL. Nah, itu di Kalimantan Timur ini ada dua sebenarnya venue para layang, di Kutai Barat, itu yang namanya Gunung Es di Kutai Barat, dan di Gunung Boga di Kabupaten Pasir. Nah, kemarin hasil survei memang Gunung Boga ini yang paling layak jika dibandingkan dengan yang lain, tempat yang lain, karena posisinya yang tinggi tapi tidak juga terlalu tinggi, sehingga bukan saja atlet profesional yang bisa terbang, tapi juga atlet pemula bisa, lokal maupun pemula. Ya, pemula bisa menggunakannya sebagai lokasi untuk berlatih. Makanya nanti kita sudah merencanakan untuk melakukan pelatihan, karena bisa digunakan untuk media atau tempat untuk berlatih bagi yang pemula yang belajar para layang. Sejauh ini persiapan dari dinas sendiri, Pak, setelah Gunung Boga ini ditetapkan sebagai tempat untuk latihan para layang tersebut, maupun pembenahannya maupun penataannya, apa yang dilakukan dari kondisi sebelumnya yang Gunung Boga yang dulu? Ya, jadi begini, ketika kita melihat potensi itu, kemudian kita mengundang FASI Kalimantan Timur, Federasi Aerosport Indonesia Kalimantan Timur, untuk melakukan survei bersama atlet profesional. Nah, ketika dilakukan survei ternyata layak digunakan. Nah, begitu itu dinyatakan layak, lalu kemudian kami dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasir kemarin itu kami selenggarakan festival para layang. Kemudian itu diminati banyak atlet, bahkan ada atlet internasional yang hadir pada saat itu yang menjajal Gunung Boga dan melihat keindahan Gunung Boga, dan mereka sangat senang, dan mereka mengatakan bahwa tempat ini sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat berlatih, bahkan sebagai tempat pertandingan. Nah, untuk baik itu di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional, itu bisa digunakan, layak digunakan untuk sebagai tempat pertandingan olahraga para layang. Nah, kita sudah melakukan persiapan. Nah, pada bulan depan kita akan merencanakan melakukan pelatihan atlet para layang di Gunung Boga ya. Di Gunung Boga memang ada 10 yang akan kita rekrut menjadi calon atlet ya. Memang pendaftarannya nanti kita seleksi. Kalau lebih 10 tentu kita hanya memilih 10. Nanti kita lihat juga komitmennya untuk tetap nanti menjadi atlet para layang di Kabupaten Pasir, karena pada tahun 2026 ketika kita menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi, para layang ini akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi sudah siap ya nanti. Makanya kita persiapkan sejak sekarang untuk berlatih. Kemudian setelah itu, setelah pelatihan ini kita juga jadwalkan untuk bekerja sama dengan FASI untuk melakukan pertandingan para layang, kompetisi para layang yang kita nanti buka secara nasional. Secara nasional. Iya, open. Selain untuk para atlet, tadi kan Bapak juga menyebutkan bisa juga untuk dicoba untuk masyarakat lokal. Ya. Nah, apakah itu nanti di para layang yang ada di Gunung Boga itu, apakah ada waktu-waktu tertentu? Apakah ada setiap hari, Pak?
untuk para layang tersebut? Ya, jadi selain tuh berlatih olahraga, kemudian untuk pertandingan para layang, kita nanti juga menjadikan sebagai objek wisata para layang. Jadi masyarakat pada waktu-waktu tertentu, tentu tidak tiap hari, karena ini kan harus didampingi oleh profesional. Nah, mereka bisa terbang tandem bersama atlet profesional, nggak bisa terbang sendiri. Didampingi ya. Harus didampingi ya. Yang baru belajar aja belum boleh membawa wisatawan atau masyarakat untuk terbang bersama. Dia harus sudah pada tingkat profesional, sudah terlatih lah, yang bisa membawa wisatawan atau masyarakat untuk terbang bersama. Nah, makanya nanti juga kemarin kita sudah mencoba itu, ada beberapa yang sudah ikut terbang, termasuk saya sudah mencoba untuk terbang ya bersama dengan atlet profesional. Nanti pada saat pembukaan pelatihan nanti itu juga akan kita kalau ada masyarakat yang berminat bisa terbang bersama. Bisa terbang. Bisa. Apakah ada biaya yang dikeluarkan? Kalau itu nanti untuk mencoba tersebut nanti bisa dia berkoordinasi dengan kelompok sadar wisata, karena nanti kan kelompok sadar wisata yang akan mengelola itu. Nah, nanti bagaimana pengaturannya dengan kelompok sadar wisata yang mengelola objek wisata itu bisa dicoba ya. Bisa dicoba lah. Kemarin gimana rasanya Pak mencoba terbang sendiri? Tadinya ya sempat gugup juga gitu loh kan, karena ini pertama kali, tapi setelah itu sudah menikmati lah. Nanti kalau bisa juga dicoba nanti. Bisa nanti ya bersama pada saat pembukaan nanti bisa mencoba, nanti dikasih prioritas lah untuk terbang kalau mau. Jadi beralih tadi mungkin dari pembahasan yang Gunung Boga. Jadi dari beberapa tempat pariwisata ini kan tentu memang tadi tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Pasir. Kemarin pasca Idul Fitri, apakah ada peningkatan Pak dari sebelum Idul Fitri atau setelah pasca Idul Fitri, peningkatan pendapatan asli daerah tersebut? Ya, ada peningkatan karena sebelumnya kan kita belum ada pungutan ya karena pandemi ya. Tahun 2019, 2020, 2021 itu masih situasi pandemi kan, itu masih buka tutup objek wisata. Betul. Nah, pada tahun ini kan ada peningkatan yang cukup signifikan ya, jumlah pengunjung. Dan untuk Lebaran ini aja itu pengunjungnya melebihi dari angka 20.000 secara total ya, semua objek wisata. Ini pun masih ada objek wisata yang belum menyampaikan laporan tentang jumlah pengunjung, tapi itu sudah mencapai 20.000. Nah, di sisi pendapatan juga ada peningkatannya. Memang akan pendapatan asli daerah dan juga dipungut oleh desa. Betul. Nah, hanya beberapa tempat yang kita pungut, selebihnya akan dipungut oleh desa. Yang kita dapatkan kemarin kan ada sekitar 16 juta lebih dari khusus Lebaran ya, untuk yang masuk PAD. Tapi kalau total pendapatan asli daerah selama ini, dalam tahun ini dari Januari sampai April ini sudah mencapai sekitar 75 jutaan. Sudah untuk mencapai ya seluruh sektor ya yang kita. Luar biasa juga ya untuk menopang. Ya, saya kira itu untuk memang pelan-pelan. Tapi sebenarnya mengukur kinerja pariwisata itu tidak hanya dari sisi pendapatan asli daerahnya. Jadi ada yang disebut dengan neraca satelit pariwisata daerah. Ya, ini yang kita juga lihat adalah dampak ikutan ketika orang berkunjung ke sektor pariwisata kan kalau misalnya ketika dia berkunjung ke salah satu objek wisata kan tidak hanya bayar karcis. Betul. Dia kan akan beli makanan. Nah, dia juga mungkin menggunakan kendaraan masyarakat setempat. Kemudian dia mungkin menyewa peralatan mungkin. Peralatan termasuk misalnya tadi tandemnya terjun para layang. Nah, itu kan multi flare efeknya kan itu gitu. Itu diukur itu, dan jauh lebih besar pendapatan dari sektor itu sebenarnya dibanding dengan pungutan karcis dari karcis masuk gitu. Dampak ikutannya itu justru jauh lebih besar terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata ya. Ya belum lagi yang dikelola oleh masyarakat itu kan kita tidak hitung, ya kan, karena itu masuk dalam pendapatan mereka. Nah itu kan luar biasa sebenarnya pendapatannya. Dari data yang ada dimiliki dari Dinas Pariwisata, wisata favorit selama tahun 2022 ini hingga 2023 apa yang menjadi wisata favorit yang di Kabupaten Pasir selain Gunung Boga? Ya, selain Gunung Boga itu memang Pantai Pasir Mayang juga. Pantai Pasir Mayang. Itu ribuan orang yang berkunjung ke sana. Nah, kemudian air terjun Doyam Turu. Yang ada di Lempesu. Itu juga ribuan orang yang berkunjung ke sana ya. Nah, kemudian museum, termasuk museum juga yang cukup banyak. Taura Hati Petangis. Nah, ini yang menarik ini memang Lempesu nih, air terjun Lempesu ini kan sempat tertutup kan karena memang kondisinya, dan ini mulai dikunjungi orang. Nah ini kan akan ke depan akan kita kembangkan karena ini terkoneksi dengan Gunung Boga sebenarnya. Nah ini nanti orang ke Lempesu menikmati air terjun bisa kemudian langsung ke Gunung Boga. Apalagi jalan dari Lempesu ke Gunung Boga ini kan akan diperbaiki sehingga itu akan memudahkan akses wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Boga. Nah itu yang paling menarik ya. Jadi di Kabupaten Pasir kan tadi selain wisata-wisata yang Bapak sebutkan juga banyak wisata-wisata lain nih. Ada wisata alam yang air terjun, beberapa air terjun yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian ada juga wisata buatan yang memang dibuat oleh masyarakat. Apakah itu juga menjadi wewenang dari Dinas Pariwisata? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, sebenarnya kita kan memiliki lebih dari 120 objek wisata yang sebenarnya semuanya potensi untuk dikembangkan. Tapi kan keterbatasan anggaran, terus keterbatasan sumber daya manusia untuk dikembangkan, ya, untuk mengembangkan seluruh objek yang ada. Nah, sehingga memang untuk mengembangkan objek wisata itu ya tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah. Harus ada peran serta dari masyarakat. Makanya kan ada objek-objek wisata yang dibuat oleh masyarakat. Nah inilah kemudian dikembangkan oleh masyarakat, dikelola masyarakat, kemudian juga hasilnya untuk masyarakat. Nah begitu juga di desa. Nah di desa kan juga mengembangkan sektor wisata, bahkan kita mendorong desa-desa ini mengembangkan objek wisata yang ada di desanya. Kan sudah banyak itu desa-desa yang punya komitmen untuk mengembangkan objek wisata di desanya, misalnya Nui kan, dan seterusnya Nusai gitu kan. Nah itu kan komitmen-komitmen yang memang diperlukan karena tidak mungkin di cover oleh pemerintah semua. Jadi peran dari masyarakat sangat diharapkan untuk membangun sektor wisata ini. Nah sehingga sektor itu tumbuh. Nah apa peran pariwisata di sini? Sebenarnya kalau masyarakat mengembangkan sektor wisatanya, kita memfasilitasi pengembangan SDM-nya. Nah kelompok-kelompok sadar wisata yang dibentuk di kawasan objek wisata itu kita tingkatkan kapasitasnya bagaimana mengelola objek wisata secara profesional. Nah itu kita bisa fasilitasi itu. Yang lainnya adalah kita bisa memfasilitasi mereka dalam mempromosikan objek wisata mereka. Ya karena kita punya sistem informasi pariwisata daerah, Simparda. Nah kita bisa menempatkan objek wisata itu di sistem ini, di mana pengunjung atau wisatawan bisa mengakses lokasi ini dengan segala daya tarik yang dimiliki objek wisata itu melalui gadget ya, mereka bisa melihat melalui aplikasi Android. Nah itu melalui media sosial juga, Pak. Ya belum media sosial. Jadi kita kembangkan, kita fasilitasi itu. Jadi konteksnya silakan mereka mengembangkan objek wisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Perwisata memfasilitasi dalam pengembangan kapasitas SDM dan juga dalam hal pemasaran atau promosi. Nah, tadi ada juga dengan kaitan dengan kelompok sadar wisata. Selain dengan kelompok sadar wisata yang itu dibentuk oleh dinas pemerintah, apakah ada kerjasama dengan
orang-orang lain seperti mungkin komunitas atau kelompok-kelompok lain mungkin yang bisa menopang sektor pariwisata, Pak? Ya, jadi sebenarnya kan untuk mengembangkan pariwisata ini kan ada 5 sebenarnya elemen yang harus berperan yang disebut dengan pentahelix. Pentahelix itu ABCGM atau ABCGM. Nah, A-nya itu adalah akademisi. Nah, akademisi ini kan punya peran dalam konteks memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sektor pariwisata, misalnya melalui penelitian-penelitian. Termasuk dalamnya mereka yang pernah sekolah di pariwisata. Nah, itu kan punya peran untuk ikut berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata. Kemudian B-nya itu adalah bisnis. Nah, bisnis itu adalah perusahaan. Nah, perusahaan ini kan bisa juga membangun sektor pariwisata seperti yang dilakukan oleh PT Kideko Jaya Agung, membangun 2 kawasan objek wisata. Yang pertama itu di Wahana, sahabat Kideko itu. Ekopark ya yang terbaru. Kemudian yang kedua Ekopark. Nah, Ekopark ini kan luasnya 45 hektar. Nah, kemudian yang selanjutnya C, community. Komunitas juga harus berperan. Nah, komunitas itu yang disebut tadi adalah diantaranya kelompok sadar wisata. Ya, bisa juga masyarakat adat misalnya. Kalau dia membangun sektor wisata ya silakan. Nanti kita fasilitasi. Nah, memang yang diakomodir di dalam ketentuan itu adalah kelompok sadar wisata. Jadi di sebuah desa misalnya mereka membuat Oktarwis, bisa mengusulkan nama-nama pengurusnya, nanti kami yang akan melantiknya. Kemudian juga memfasilitasi dalam peningkatan kapasitas SDM-nya. Nah, kemudian ABCG-nya itu adalah government. Government itu pemerintah. Ya, juga tentu saja yang menjadi ujung tombak atau leading sektor dalam pengembangan pariwisata. Kemudian M itu adalah media. Media tentu berperan dalam konteks mempublikasikan, mensosialisasikan, mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasir. Nah, 5 sektor ini harus berperan semua untuk mengembangkan sektor pariwisata. Jadi pariwisata itu sekali lagi tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah saja, harus bersinergi, berkolaborasi dengan semua stakeholders. Semua lini dari 5 sektor 5 sektor tadi itu ya. Mana yang di Kabupaten Pasir, mana yang apakah 5 dari sektor tersebut sudah bergerak semua, Pak? Saya kira sudah bergerak semua. Akademisi misalnya kita sudah bekerja sama untuk menyusun rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Itu kan kontribusi dari akademis, termasuk di dalam penyusunan peta jalan ekonomi kreatif kita kan melibatkan akademisi. Nah, kemudian pemerintah kan tentu sudah bergerak. Kemudian dunia usaha juga kan. Tadi selain Kideko kan di perusahaan-perusahaannya juga ada yang mengembangkan sektor pariwisata yang memang dia tidak kembangkan sendiri, tapi dia menjadi membantu masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Misalnya di Danau Sendame itu di Muara Samu. Ya, di Muara Samu. Itu dibantu juga oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di sekitar situ. Nah, melalui dana CSR mungkin. Iya, melalui dana CSR. Kemudian media kan juga selama ini juga sudah sangat membantu dalam publikasi dan promosi sektor-sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pasir. Ya, selama ini kan masyarakat selalu mengeluhkan akses maupun fasilitas yang ada di beberapa tempat wisata itu selalu menjadi keluhan masyarakat selama ini. Akses, terutama akses jalan menuju lokasi pariwisata. Bagaimana itu, Pak, menyikapi hal tersebut di dinas pariwisata? Jadi memang pengembangan sektor pariwisata itu harus melingkupi 4A. Ada 4A yang harus dilingkupi. Yang pertama kan attract atau atraksi. Nah, sebuah tempat wisata itu harus memiliki atraksi, daya tarik. Nah, misalnya Gunung Boga daya tariknya kan embun, kemudian spot tourism ada para layangnya. Nah, itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah amenity atau amenitas. Amenitas itu adalah fasilitas yang ada di dalam objek wisata itu. Nah, kalau misalnya sebuah objek wisata tidak ada toiletnya, ya kan? Nah,
Misalnya salah satu contoh kan tidak representasi, nanti tidak representatif ya, nanti masyarakat mau buang air kecil tidak ada toiletnya, bahkan tidak lengkap, ini tidak bisa representatif. Kemudian yang selanjutnya adalah aksesibilitas seperti yang dikatakan tadi. Nah, bagaimana wisatawan menjangkau objek itu. Nah, ke Gunung Boga sebenarnya masih bisa dijangkau. Memang ada beberapa titik yang memang masih perlu peningkatan ya. Tapi ini kan terus berjalan, peningkatan jalan itu terus dilakukan. Nah, apalagi nanti ini dari sini ke Lempesu, kemudian Lempesu ke Luan itu kan juga sedang ditingkatkan. Nah, itu kalau sudah terpenuhi itu kan sudah nanti masyarakat bisa lebih mudah mencapai objek wisata itu. Nah, itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki aksesibilitas. Nah, kemudian yang keempat adalah ancillary. Ancillary tadi itu kelompok sadar wisata komunitas. Nah, sebuah objek wisata juga harus ada komunitas pengelolanya di situ. Kalau tidak ada kan nanti dia tidak ada menjaganya. Nah, nanti lama-lama kalau tidak ada menjaganya jadinya rusak, tidak terurus gitu. Nah, makanya 4A ini harus dipenuhi sebuah kawasan wisata. Dari beberapa pembahasan yang sudah kita obrolkan, apa aja tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata sendiri, Pak? Ya, saya kira pertama memang tadi itu aksesibilitas ya, yang masih perlu kita kembangkan, tapi itu sedang berjalan, sedang dilakukan. Yang kedua memang kita memiliki keterbatasan anggaran, sehingga kita tidak bisa mengembangkan seluruh objek wisata yang ada, sehingga kita memilih yang prioritas. Kemudian ketiga SDM. Nah, SDM ini ya termasuk Pokdarwis. Belum semua kelompok sadar wisata itu terlatih untuk mengelola objek wisata. Ini kan perlu dilatih karena sebenarnya kelompok sadar wisata ini menjadi ujung tombak di dalam pengelolaan objek wisata. Nah, dialah yang kemudian menerapkan Sabta Pesona itu, yang bagaimana menjaga kebersihannya, keamanan, ketertiban, keindahan, kemudian meninggalkan kenangan. Nah, kita kan tidak mau wisatawan itu hanya berkunjung sekali, setelah itu tidak balik lagi. Kita mengharapkan mereka datang kembali. Itu sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah objek wisata itu adalah ada repeat order, ada kunjungan yang berulang terhadap sebuah objek wisata. Nah, untuk menjadikan mereka tertarik kembali lagi, tentu harus pelayanannya baik. Ya, menciptakan kenangan harus yang ada baik. service excellence. Nah, makanya kan kita perlu melatih mereka. Salah satunya bagaimana memberikan service excellence, bagaimana melayani tamu dengan baik, bagaimana kemudian membina masyarakat juga di sekitarnya supaya ramah terhadap wisatawan. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Kalau kita tidak ramah terhadap wisatawan, dia tidak akan berbalik lagi gitu. Nah, itu yang memang tantangannya juga. Kira belum bisa melatih seluruhnya, hanya belum semuanya lah, beberapa. Tapi belum itu tercapai sebenarnya. Belum tercapai, tapi itu kan kita lakukan secara bertahap. Apakah sudah ada, Pak, kunjungan dari wisatawan mancanegara beberapa tahun terakhir ini? Yang tercatat mungkin. Kalau kemarin yang tercatat tahun lalu baru ada 2 orang ya, karena ini kan juga baru baru pandemi ya. Baru pandemi. Kalau sebelumnya kan ada, bahkan dulu, tapi itu sudah lama, saya pernah membawa ada 19 orang dari Australia ke sini, tapi itu sudah tahun berapa ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Untuk beberapa tahun terakhir ini belum? Beberapa tahun belum, karena kita kan baru dalam proses transisi pasca pandemi untuk mempromosikan objek wisata ini. Nah, kita berharap sih nanti pada saat kita melakukan lomba para layang open itu, kita berharap ada dari mancanegara yang ikut serta. Jadi selain mereka ikut lomba, para layang juga bisa menikmati wisata. Nah, kita berharap. Jadi di bulan depan itu, Pak, ya, untuk event? Ya, rencananya insya Allah bulan depan. Selain event di Gunung Boga, ada lagi bocoran-bocoran event ke depan untuk di pariwisata? Di pariwisata kita juga nanti akan ada festival ekonomi kreatif ya, yang nanti di sana ada
ada kuliner. Lokasinya sama? Ini nanti rencananya di sini di Gentung Temiang. Yang sedang berjalan sekarang kan kita inisiasi adalah Car Free Day yang sedang berjalan. Nah ini kan kita mulai lagi setelah Lebaran, nanti hari Minggu ini sudah kembali kita aktif, mulai dan itu kan luar biasa kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan itu sangat diminati. Bisa dicek lah kalau hari Minggu itu sangat padat. Nah selain nanti di sana itu disuguhkan kuliner, jadi bukan hanya kuliner, nanti ada olahraga. Nah, jadi ada makanan, ada olahraga, dan juga ada pentas-pentas seni nanti yang kita buat di sana. Jadi nanti lebih variatif tampilan Chef Denny ke depan. Nah ini kan yang nanti akan diorganisasi oleh Komite Ekonomi Kreatif yang sudah terbentuk. Nanti akan banyak yang menarik nanti. Jadi masyarakat nanti bisa berkunjung setiap minggu. Hari Minggu. Ya, di sepanjang Jalan Sudirman itu. Nah, terakhir Pak, mungkin harapan maupun pesan dan kesan kepada masyarakat mungkin terkait sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pasir ini, mungkin bisa disampaikan. Ya, saya kira kita mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir untuk sama-sama membangun sektor pariwisata ini. Kemudian kita sama-sama menjaga kawasan wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan baik. Kita menjadi tuan rumah yang baik kepada wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke tempat kita. Karena keramahan kita dalam menjamu para wisatawan itu menjadi faktor yang sangat penting untuk menjadikan mereka berkunjung kembali ke Kabupaten Pasir. Dan sekali lagi kalau ada masukan-masukan terhadap Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan pengembangan sektor pariwisata, kami persilakan kepada masyarakat untuk menyampaikan ke kami, dan tentu juga kami berharap peran desa di dalam mengembangkan sektor pariwisata ini juga ditingkatkan yang selama ini sudah berjalan baik. Nah, sehingga semua sektor bergerak untuk meningkatkan sektor pariwisata, sehingga sektor pariwisata ini betul-betul menjadi sektor andalan sebagaimana program prioritas pemerintah Kabupaten Pasir untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian. Terima kasih. Itulah obrolan singkat kita tadi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Pasir. Terima kasih Pak, waktunya sudah berbagi informasi bersama kami Simpul TV. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Sobat Simpul TV, sekian obrolan tentang pariwisata di kesempatan kali ini di Simpul LDR Podcast. Lihat, dengar, dan rasakan. Saya undur diri, Hamdi Widadi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.